Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya, cerita horor nyata yang menceritakan tentang santet rambut ular. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Konon, sihir ini merupakan peninggalan nenek moyang bangsa India. Seseorang yang akan mewarisi sihir ular rambut wajib melakukan sebentuk ritual pemujaan di rumah nenek moyangnya. Biasanya yang menjadi pewaris adalah keturunan yang berkelamin perempuan yang sudah bersuami. Konon, sihir sering ditumpangi atau dibantu oleh energi setan, sebagaimana yang diamalkan oleh mereka yang menguasai ilmu sihir warisan nenek moyang tempo dulu. Korban sihir dapat disembuhkan dengan ruqyah, doa, serta ramuan obat dari sejenis tumbuhan. Kisah berikut ini masih ada hubungannya dengan kekuatan sihir. Karena alasan tertentu, si penutur kisah meminta agar jati dirinya disembunyikan. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Saat itu, aku telah menikah dengan seorang gadis desa dari suku Mandaliling dan menempati sebuah rumah sebagai hadiah perkawinan dari ayah mertuaku. Lokasi tempat kediaman kami ini letaknya agak terpencil dari rumah tetangga. Namun, rumah yang kami tempati ini cukup besar, asri, dan bersih, serta layak dihuni. Air sungai yang letaknya tak jauh dari rumah kami sangatlah jernih, sehingga selain untuk mandi dan mencuci baju, airnya cukup layak untuk diminum. Perlu kuungkapkan bahwa desa tempat kami berdomisili ini dikenal sebagai daerah yang sudah kondang akan keangkerannya. Sipiso Dainang, demikian nama desa itu. Letaknya lebih kurang 20 km dari kota Sipirok. Di perkampungan ini masih banyak ditemukan fenomena yang aneh-aneh. Bahkan hingga kini dikenal merupakan daerah terlarang bagi siapa saja yang datang atau berkunjung dengan membawa niat yang tidak baik. Jika ketentuan itu dilanggar, maka nasibnya tidak akan beruntung. Selain itu, ada sebuah pantangan yang dipegang teguh oleh warganya. Jangan sekali-kali berani mencoba mengambil barang orang tanpa hak atau mencuri di kampung ini. Akibatnya cukup fatal. Bisa-bisa si pelaku akan tersesat, tidak tahu jalan pulang, dan akan mengalami hal-hal yang sangat menakutkan. Pantangan lainnya yang perlu diketahui bagi pendatang adalah tidak boleh bersiul pada malam hari. Juga dilarang meludah di sembarang tempat dan mengorek-ngorek kerak nasi.
Dan yang paling pantang adalah menjemur celana dalam perempuan yang sedang haid di luar rumah, atau dibiarkan tercampak di kamar mandi. Demikianlah sekilas tentang berbagai pantangan di desa tempat aku dan istriku tinggal ini. Walau kelihatannya main-main, namun tak seorang pun berani melanggar pantangan-pantangan itu. Entah berhubungan atau tidak dengan berbagai pantangan tersebut, kisah menyeramkan ini akhirnya ku alami. Masih ku ingat, hari itu bertepatan dengan Selasa Kliwon. Istriku, sebut saja namanya Boru Lubis, baru pulang dari rumah sakit di kota Sipirok. Wanita yang sangat kucintai ini sempat dirawat inap akibat keguguran pada kelahirannya yang ketiga. Karena masih mengalami pendarahan, dia kulihat sering keluar masuk kamar mandi yang terletak di pinggir sungai samping rumah kami. Kamar mandi ini berdinding bilik bambu tanpa atap di atasnya. Beberapa hari setelah kepulangan istriku dari rumah sakit, malamnya aku mendapat giliran ronda. Aku sedang asyik ngobrol dengan beberapa petugas jaga lainnya ketika malam itu terlihat dari arah puncak bukit segumpal cahaya merah seukuran ikatan sapu lidi. Aku tertarik melihat penampakan ini karena cahaya aneh itu meluncur deras ke arah rumahku. Sepertinya cahaya itu turun dan masuk ke dalam sumur. Melihat keanehan ini menyebabkan hatiku tidak tenang dan cemas. Jantungku berdegup tidak karuan. Ada rasa khawatir menyelinap dalam dada. Begitu menyadari bahwa saat itu aku meninggalkan istriku yang belum pulih kesehatannya bersama kedua anak kami yang masih kecil. Untuk menyelidiki fenomena aneh itu, aku bersama dua orang petugas ronda bergegas menuju cahaya tadi dan menghilang. Begitu tiba di sana, alangkah kagetnya kami menyaksikan ramainya ular-ular seukuran belut sawah yang membuat kami nyaris terkencing-kencing. Ternyata gerombolan ular itu bertaut pada sepotong kepala perempuan. Ular-ular yang panjangnya kurang lebih 70 cm itu berkeliaran di seputar sumur. Mereka saling berebut merubungi celana dalam istriku yang tadi siang mungkin lupa dicuci akibat keletihan. Cukup lama aku dan dua rekanku melihat keanehan ini. Kami terkesima, seperti layaknya orang terkena sihir. Hawa mistis memang menyungkup suasana malam itu. Kami masih terpana ketika ular-ular itu lenyap begitu saja, meninggalkan celana dalam istriku yang penuh dengan lubang gigitan mereka. Aku baru sadar dari ketersimaanku ketika terdengar suara istriku menjerit-jerit seperti orang yang menahan sakit. Bersamaan dengan itu, para tetangga menjadi terbangun. Mereka segera berhamburan menuju rumah kami. Sesaat kulihat istriku pingsan. Namun yang bikin seram, pada bagian sekitar perutnya yang terbuka tumbuh rambut-rambut aneh dan menjijikkan dalam bentuk jalinan berwujud ular-ular kecil
sebesar kepala lidi yang kepalanya bergerak kian kemari. Pemandangan ini amat mirip seperti yang kulihat di dekat sumur. Tak ayal lagi, para tetangga yang hadir tampak ketakutan menyaksikannya. Seorang demi seorang kemudian mundur meninggalkan rumah kami. Yang bertahan hanya 2 orang lelaki tua. Namun mereka nampak kebingungan menyaksikan fenomena aneh ini. Sementara itu, ular-ular rambut itu semakin banyak bermunculan. Sementara istriku harus merintih kesakitan. Ngeri aku memandangnya, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Sayup-sayup ku dengar adzan subuh. Anehnya, bersamaan dengan itu, ular-ular mini itu yang ada di perut istriku kemudian menghilang dengan meninggalkan guratan-guratan kemerahan seperti bilur. Perempuan yang sangat kucintai itu tertidur karena lelah menahan sakit. Ketika matahari menampakkan wajahnya di ufuk timur, istriku mulai tersadar. Namun dia nampaknya seperti orang bodoh, tidak bisa diajak bicara. Seharian, perempuan yang bernama Boru Lubis ini hanya duduk termenung saja. Ketika ku coba menegurnya, dia hanya diam. Paling-paling memandangku dengan sorot mata kosong. Entah apa yang terjadi dengannya. Malam berikutnya menjelang tengah malam, Boru Lubis kembali mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Ku coba menenangkannya ketika kulihat ular-ular rambut itu kembali muncul dari dalam perutnya. Dengan keberanian yang kupaksakan, nekat aku mencabut ular-ular kecil itu seekor demi seekor. Istriku menahan sakit menjerit bersamaan dengan terjabutnya ular-ular itu dari perutnya. Tetapi usaha nekat ini percuma. Aneh sekali. Begitu tercabut, maka ular-ular itu muncul kembali, seolah berurat di dalam perut istriku. Oh, ini mengingatkan saya pada legenda Yunani ya. Siapa itu? Perempuan yang memiliki kepala ular itu? Medusa ya. Yang kalau dilihat itu kita jadi patung itu. Oke, kita lanjut. Tetangga yang datang hanya melongo tanpa mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa merasa prihatin. Penyakit yang dialami istriku benar-benar aneh dan mengerikan. Datang pada malam telah larut, tapi segera menghilang ketika pagi tiba. Namun, pada siang hari istriku tidak bisa diajak ngomong sepatah kata pun, seperti orang bisu. Melihat keanehan ini terbesit dalam benakku. Tidak mustahil ibu dari anak-anakku ini telah terkena guna-guna atau sihir. Untuk memastikan dugaan ini, aku segera melaporkan kasus ini ke ayah mertuaku di kota Sipirok. Ayah rupanya sependapat dengan diriku bahwa anak perempuannya telah diserang ilmu gaib sejenis sihir. Beliau kemudian berusaha mendatangi orang pintar yang menguasai ilmu, bahkan hingga ke Tapanuli Utara. Namun tidak seorang pun yang mampu menyembuhkan istriku ini. Sementara itu hampir sebulan, setiap malam istriku mengerang kesakitan pada saat ular-ular itu bermunculan. Tubuhnya mulai kurus,
karena sejak kejadian pertama dia sudah tidak berselera makan dan minum. Upaya terakhir, kuputuskan memboyongnya ke rumah sakit di kota Sipirok. Dan hari itu aku sudah bersiap-siap berangkat mencari kendaraan. Ketika pintu rumahku terdengar diketuk seseorang dari luar, aku bergegas membukanya. Di ambang pintu, kulihat berdiri seorang lelaki tua berwajah hitam legam, mengenakan jubah putih yang kontras sekali dengan rona wajah dan kulitnya. Lelaki tua yang tidak kukenal ini sesaat mengumbar senyumnya sambil memperkenalkan dirinya. Dia mengaku seorang pengembara yang aslinya berasal dari daerah Bengali, India. "Nama saya Mahipal Ranjit Singh," ujarnya sembari mengulurkan tangan ke arahku untuk mengajak bersalaman. Dia juga mengatakan bahwa dirinya merasa terpanggil singgah karena mengetahui rumah kami ada orang yang sedang sakit. "Tahu dari mana kalau istri saya sedang sakit, Tuan?" tanyaku sedikit curiga. Lelaki tua yang mengaku bernama Mahipal Ranjit Singh ini hanya mengulum senyum tanpa menjawab. Namun, sebagai tuan rumah yang baik, aku masih ingin bersikap santun. Aku menyilahkannya masuk, duduk di kursi tamu. Setelah duduk, segera saja dia bercerita tentang berbagai penyakit yang disebabkan oleh sihir. Dia juga memastikan bahwa penyakit istriku datang dari sihir ular rambut yang ganas. Aku hanya heran karena tamu ini belum melihat kondisi istriku yang masih terbaring lemah dalam kamar tidur. Namun sepertinya sudah tahu banyak tentang keadaannya. "Bolehkah saya menjenguk si sakit?" tanyanya dengan nada santun. "Kalau memungkinkan, saya ingin membantu kesembuhannya." Melihat aku mengangguk-angguk, dia langsung berdiri dan kuantar masuk ke kamar tidur kami. Hanya sebentar saja dia memperhatikan istriku, kemudian mengajakku keluar kembali dan duduk di kursi tamu. Dugaan saya benar. Istrimu terkena sihir ular rambut yang ganas, dan kalau tidak segera ditolong dengan cepat akan menyebabkan kematian, tuturnya pula. Untuk meyakinkan istriku, maksudnya untuk meyakinkan diriku, tamu yang sering kupanggil tuan ini kemudian berkisah tentang sejarah keberadaan sihir ular rambut itu. Konon, sihir itu merupakan peninggalan nenek moyang bangsa India. Agaknya, saudara-saudara dari negeri Hindustan yang datang ke Indonesia sempat mewariskan kepada warga setempat setelah dimodifikasi sedemikian rupa, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Menurutnya, sihir ular rambut yang asli dikenal sebagai pusaka keturunan keluarga. Seseorang yang akan mewarisi sihir ular rambut wajib melakukan sebentuk ritual pemujaan di rumah nenek moyangnya yang berusia lanjut. Biasanya, orang yang mewarisi adalah berkelamin perempuan yang sudah bersuami. Rumah nenek moyang biasanya terbuat dari dinding yang dilumuri lumpur dan tanpa jendela, kecuali sebuah pintu yang tidak boleh dibuka lama-lama ketika matahari bersinar terang. Saat itu sebuah lampu minyak segera dinyalakan dekat pedupaan, termasuk mengisi air minum dalam tempayan. Manakala
mereka yang akan mewarisi pusaka kuno itu memasuki rumah nenek moyang tersebut. Mereka harus merangkak menggunakan kedua lutut dan siku tangannya. Tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Semua dilakukan melalui isyarat begitu berada di dalam. Mereka yang akan mewarisi sihir ular harus melepaskan semua pakaian yang melekat di tubuhnya, lalu duduk bersila. Setelah itu, maju ke depan sambil terus melakukan ritual pemujaan tanpa berbicara sepatah kata pun, kecuali desah nafas belaka. Melalui pedupaan kemudian menyeruak asap setinggi, dan di depan mereka terletak lampu minyak yang menerangi ruangan secara samar-samar. Kemudian ritual pemujaan dilakukan dengan lebih khusyuk lagi, sambil tegak berdiri, dan tubuh mereka yang polos tanpa busana itu kemudian diarahkan menghadap lampu minyak tanpa bergerak-gerak. Entah dari mana datangnya, seorang bertelanjang dada muncul dan mengangkat pedupaan. Sosok ini kemudian menghirup asap pedupaan dan mengembuskan asap itu ke seluruh tubuh mereka yang mengikuti ritual. Setelah itu, mereka diperintahkan duduk kembali di depan sosok bertelanjang dada. Para pelaku ritual kemudian bersedekap tangan di dada masing-masing. Mata mereka berkonsentrasi memandang ujung jari yang didekapkan di dada tadi. Pemujaan dengan cara bersedekap ini dilakukan terus-menerus tanpa melakukan gerakan berupa apapun. Tidak lama kemudian, ada percikan api yang menimbulkan kilatan-kilatan sinar terlontar dari lampu minyak yang menyinari tubuh-tubuh mereka. Dan pada saat bersamaan seluruh helai rambut di kepala mereka akan berdiri. Rambut yang berdiri tersebut kemudian bergerak dan memilin secara otomatis hingga membentuk wujud ular mini. Ritual ini dilakukan 7 malam berturut-turut. Dan pada malam ketujuh, pelaku ritual harus menyediakan seekor hewan ternak. Biasanya yang dipilih kambing untuk dijadikan korban sihir ular rambut itu. Kambing itu diikatkan di depan lampu minyak. Jarak antara kambing itu dengan pelaku kira-kira 5 meter. Tapi khusus pada pemujaan malam terakhir itu, sosok telanjang dada meniupkan nafiri ke dalam tubuh pelaku. Ritual melalui lubang tubuh mereka, seperti lubang telinga, pusar, aurat, dan naus. Maksudnya itu anus ya. Begitu energi nafiri beraktivitas dalam diri pelaku ritual, seluruh rambut mereka berdiri dan berayun-ayun, berjalin-jalin mewujud ular-ular mini. Fenomena-fenomena itu terjadi pada malam ketujuh, ketika ular-ular rambut itu berasal dari jalinan rambut di kepala pelaku ritual, tiba-tiba melesat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, lalu menikam atau menusuk tubuh kambing yang sengaja dijadikan sebagai uji coba. Kambing yang dikorbankan yang sebelumnya nampak gelisah ingin dilepaskan dari tali yang mengikatnya, mendadak terdiam tak bergerak, dan dalam hitungan detik kemudian mati oleh bisa ular rambut dalam kondisi kaku. Demikian dahsyatnya pusaka karuhun sihir ular rambut yang asli itu, kata Mahipal Ranjit Singh menutup kisahnya. Aku yang sedari tadi menyimak cerita tamuku itu hanya diam, tidak mampu berkomentar sepatah kata pun selain manggut-manggut saja.
Seperti saya ungkapkan tadi bahwa sihir ular rambut yang mendatangkan penyakit pada istrimu bukan yang asli dari Hindustan, melainkan sudah dimodifikasi. Oh, berarti santet itu bisa dimodifikasi ya. Tambah Mahipal Ranjit Singh katanya. Jadi masih ada harapan untuk menyembuhkan, meskipun sudah tiba pada puncak krisis, katanya pula. Tanpa banyak bicara, aku segera menyiapkan apa yang dimintanya. Baskom yang berisi air bersih diletakkan lelaki itu di dekat istriku. Ku dengar mulutnya melafalkan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan mantra-mantra kuno yang tidak aku mengerti. Usai itu, Mahipal Ranjit Singh mengambil sesuatu dari balik jubah putihnya. Rupanya itu adalah piring porselen kecil antik yang kemudian dicelupkannya ke dalam air di baskom. Sebaiknya kamu buka baju istrimu, pintanya kemudian dengan nada sopan dan berwibawa. Ya, meski agak ragu-ragu, aku mematuhi arahannya demi kesembuhan istriku tercinta. Begitu pakaian istriku tersingkap, Mahipal Ranjit Singh segera menelungkupkan piring antik tadi di dada istriku. Dan apa yang terjadi? Piring porselen ini langsung lengket ke dada istriku, bagaikan terhisap oleh energi magnet yang teramat kuat. Sejurus kemudian terdengar bunyi dentingan piring bersamaan mengendurnya tarikan magnet gaib tadi. Kekuatan sihir ular tersebut cukup lumayan juga, meskipun sudah dimodifikasi oleh mereka yang mewariskannya, desah Mahipal Ranjit Singh sambil membalikkan piring itu. Aneh, di balik piring itu nampak lengket ular-ular rambut. Puluhan ekor jumlahnya, berwarna hitam legam, dan wujudnya mirip cacing-cacing tanah. Sementara besarnya tak lebih dari kepala lidi, dengan panjang sekitar 30 cm. Tak lama kemudian istriku terbangun dari tidurnya. Aneh, dia langsung bisa berkomunikasi dengan baik, meskipun suaranya masih terbata-bata. "Apa yang telah terjadi pada diriku, Bang?" tanyanya kebingungan. Aku tersenyum haru. "Sudah hampir sebulan kamu mengalami penyakit aneh," jelasku sambil menahan air mata. Istriku tertegun cukup lama sambil memperhatikan tubuhnya yang kurus kering. Mungkin ingin memastikan apa yang kukatakan barusan. Kami saling berpelukan dan menangis, sehingga aku sendiri lupa pada Mahipal Ranjit Singh, tamu sekaligus dewa penolong kesembuhan istriku itu. Tiba-tiba saja dia menghilang. Setelah ku susul keluar rumah, aku kecewa dan menyesal karena belum sempat ku ucapkan terima kasih padanya. Namun, di ruang tamu ku temukan selembar kertas yang bertuliskan, "Maaf, saya berlalu tanpa pamit. Jadi, saya tidak perlu diberi apapun, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menggerakkan saya untuk singgah di rumah kalian yang memang butuh pertolongan. Yang perlu kalian ketahui bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh sihir ular rambut itu dilakukan oleh orang yang iseng, ingin mengadakan uji coba keampuhan ilmu yang dimilikinya. Jadi, bukan karena ada unsur dendam. Selamat tinggal dari saya, sang pengembara." Cukup lama aku tertegun setelah membaca surat itu. Siapa sebenarnya lelaki tua itu yang mengaku sebagai pengembara? Apakah lelaki tua itu
yang mengaku bernama Mahipal Ranjit Singh itu merupakan sosok malaikat atau jin muslim yang menyamar? Pertanyaan itu hingga kini belum pernah kuperoleh jawabannya. Selesai. Baik, itulah cerita panjang dari treat horornya. Cerita horor nyata yang menceritakan tentang santet rambut ular atau ular rambut. Jadi santet ini bukan berasal dari tanah Nusantara, melainkan dari tanah Gujarat, India. Jadi kan dulu itu kan Indonesia itu kan ini sih, ada pedagang-pedagang dari luar itu ya, Hindustan. Jadi kan campur sebelum ini loh ya, sebelum ada penjajah loh ya. Ya masih zaman-zaman Singosari, Mojopahit gitu. Ada pedagang dari Cina, Eropa, India, kan banyak. Jadi mungkin ada salah seorang dari mereka itu menikah sama orang Indonesia, terus ya mewarisi ilmu santetnya itu. Dan jadi di akhir cerita ini ternyata tidak ada unsur dendam atau apapun. Jadi si pelaku ini cuma mau uji coba. Tapi ya mohonlah uji cobanya di hewan aja ya. Harusnya jangan di manusia lah, kasihan. Ini sama seperti ini ya, kasus. Ingat gak ini di koran itu kasus gara-gara salah kirim nuklir itu, India Pakistan itu. Jadi kan sekarang berantem mereka. Nggak nyambung ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.